Bab 478 Bakat Peerless. Melihat Duan Jian, sikapnya sebenarnya menyebabkan Nangong Xianyin merasakan tekanan besar. Meskipun kultivasi orang ini belum berada di alam leluhur marsial, aura padanya sebenarnya sebanding dengan milikku. Nangong Xianyin terguncang di kepalanya. Jika dia melangkah ke realm martial ancestor, seberapa mengerikan dia. Duan Jian berdiri di depan Nili, sementara Nili menutup matanya, merasakan aura datang dari Duan Jian. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Duan Jian dan Nili saling berhadapan. Mereka menebak-nebak hubungan antara keduanya. Salah satunya adalah jenius puncak dari Sekte Paseles, sementara yang lain adalah Sekte Master dari Sekte Bulu Ilahi. Keduanya adalah elit di antara generasi muda. Bisakah mereka berdua memiliki dendam? Sulit untuk mengatakan, mereka berdua adalah jenius mutlak. Jadi itu biasa terjadi gesekan di antara mereka. Petik 2. Semua orang berdiskusi sambil merasakan suasana di sini menjadi sedikit aneh. Sebelum Sekte Master Xiu hendak mengatakan sepatah kata pun, Nili membuka matanya dan menunjukkan senyum puas, sementara Duan Jian menangkupkan kedua tangannya. Tuan, mendengar kata-kata Duan Jian, semua orang tercengang. Apa yang baru saja dikatakan Duan Jian? Dia memanggil Nili, Tuan. Semua orang tercengang, baik mereka yang dari Sekte Catatan Surgawi, Sekte Paseles atau murid dari Sekte Bulu Ilahi. Tidak ada pengecualian, mereka semua terkejut. Semua orang telah mendengar tentang bakat Duan Jian yang tak tertandingi. Ada beberapa yang menyelidiki jenius berbakat di antara berbagai sekte ilahi, dan peringkat mereka. Itu tidak berlebihan bahwa Duan Jian menduduki peringkat pertama. Semua orang tidak tahu kultivasinya yang tepat, tetapi mereka semua menduga bahwa dia belum melangkah ke alam leluhur marsial, dan harus berada di pinnacle Dao of Dragon. Salah satu faktor adalah kecepatan kultivasinya yang luar biasa. Dia telah berubah dari bocah tanpa nama menjadi pinnacle Dao of Dragon dalam waktu sesingkat itu. Faktor lain adalah fakta bahwa meskipun budidayanya berada di pinnacle Dao of Dragon, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik martial Ancestor Realm. Hanya Nili yang tahu alasan kultivasinya yang cepat dan bagaimana ia memisahkan jarak dengan orang lain dalam waktu yang singkat. Itu karena bakat kultivasinya dan kualitas fisiknya yang kuat. Garis keturunan naga di tubuhnya bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang awam. Belum lagi eliksir suci Nili. Secara umum, yang lain akan membutuhkan 1 bulan untuk memperbaiki kekuatan di eliksir suci Nili sebelum mereka bisa mencernanya. Mereka akan meledak jika mereka makan terlalu banyak. Namun, Duan Jian tidak perlu khawatir dengan hal itu, sehingga eliksir suci yang ia ambil beberapa ratus kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik martial Ancestor Realm. Belum lagi bahwa ia bisa memperbaiki mereka hanya dalam 10 hari yang aneh. Dengan demikian, dapat dibayangkan ketinggian mengejutkan apa yang telah dicapai oleh budidaya Duan Jian, terutama tubuh fisiknya, yang telah berevolusi menjadi ketinggian yang bahkan lebih mengerikan. Jadi orang bisa membayangkan betapa mengejutkan jenius yang begitu brilian untuk memanggil Nili Master. Sekte Master Xiu dan Sekte Paseles bahkan lebih terkejut. Meskipun kekuatan mereka kuat, mereka merasa hormat dan takut kepada Duan Jian. Mereka bahkan telah menempatkan Duan Jian sebagai pilar yang bisa membuat Sekte Paseles bangkit. Jika Tuan Agung lahir di Sekte, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Di alam reruntuhan drakonik, Duan Jian pasti akan tumbuh menjadi tuan di masa depan. Tapi mengapa dia memanggil Nili Master? Apa hubungan mereka? Keraguan semacam itu mulai muncul di hati setiap orang. Nili menatap Duan Jian dan tersenyum. Tidak buruk, kamu sudah membentuk fisik naga emas.
Tapi itu masih tidak seperti yang aku harapkan, karena kamu belum mencapai fisik emas indomitable. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Martial Ancestor Realm biasa. Ketika kultivasi kamu menerobos ke Realm Martial Ancestor, tidak ada yang akan menjadi pasangan kamu, bahkan Realm Ancestor Martial Pinnacle. Petik 2. Jika itu bukan untuk guru, Duan Jian tidak akan memiliki prestasi seperti itu hari ini. Duan Jian menangkupkan tangannya saat dia memandang Nili dengan penuh hormat dan rasa hormat. Meskipun budidayanya telah jauh melampaui Nili, Nili mirip dengan dewa di mata Duan Jian. Nili membimbingnya di jalur kultivasi. Jadi di matanya, Nili adalah orang yang dalam dan tak terduga. Bahkan Master Sekte dari Sekte Ilahi tidak dapat dibandingkan dengan Nili dalam hal budidaya. Adalah sesuatu yang layak untuk merayakan bahwa kita bertemu hari ini. Nili menepuk pundak Duan Jian. Namong Xianyin butuh waktu lama untuk menekan kejutan di hatinya sebelum dia dengan canggung berkata, "Aku ingin tahu, hubungan apa yang dimiliki Sekte Master Ni dan Duan Jian. Dia dan aku adalah hamba dan tuan sejak berada di dunia ini. Hanya saja dia kemudian diterima ke Sekte Paseles sementara aku masuk ke Sekte Bulu Ilahi." Nili tertawa ketika dia melihat Sekte Master Xiu dari Sekte Paseles. Sekte Master Xiu tidak akan keberatan tentang ini, kan? Tentu saja tidak. Sekte Tuan Xiu tersenyum malu-malu. Bagaimana mungkin pikiran? Sekte Paseles telah memperoleh cukup banyak manfaat dari Nili. Hanya para eliksir suci saja yang memungkinkan Paseles Sek tumbuh secara signifikan. Bahkan jika dia tidak bahagia dan takut bahwa seseorang seperti Duan Jian ada di pihak Nili, dia tidak berani mengatakannya. Bahkan di masa depan, karena mereka masih harus bekerja sama dengan Sekte Bulu Ilahi. Bagus, Sekte Master Xiu murah hati. Nili tertawa. Saat dia berbicara, seorang pemuda yang ramping dan adil menarik perhatiannya. Pemuda itu tersenyum sambil menyesap anggur sambil duduk di sudut. Wajah pucatnya memiliki pesona iblis yang tak terkatakan dan tampilan aneh di atasnya. Melihat orang itu, murid-murid Nili menyipit. Orang itu secara alami Raja Iblis yang telah memasuki dirinya Sekte Paseles bersama dengan Duan Jian. Kembali di dunia ini, dia adalah pendiri dan pemimpin Dark Guild yang membawa bencana pada Glory City. Dikatakan bahwa setelah memasuki Sekte Paseles, Raja Iblis menjadi murid Sekte Master Xiu. Dia juga mengasingkan diri dalam kultivasi dan jarang menunjukkan wajahnya. Nili tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berada di sini bersama dengan pesta Sekte Paseles. Nili ragu-ragu sebentar sebelum berjalan ke arah Raja Iblis. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.